Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan kolom. Diketahui nilai mutu beton sama dengan 32 MPa, mutu baja 422 MPa, dimensi kolom sama dengan 622 mm dikali 622 mm. Tebal selimut sama dengan 40 mm, diameter tulang utama sama dengan 28 mm, diameter sengkang sama dengan 10 mm, dan berat bersih 3,8 meter. Bisa dilihat pada tabel untuk nilai D, L, dan QE. Yang pertama, kolom di atas BD mempunyai nilai D 3220, L sama dengan 722, dan QE 20. Yang kedua, kolom di desain BC mempunyai nilai D 3220, L 722, dan QE 20. Lalu, kolom di bawah CE mempunyai nilai D 3220, L sama dengan 822, dan QE sama dengan 20. Momen lentur ujung atas kolom min 22,4 termasuk BD. Ujung bawah kolom min 22,4 termasuk CE. Lalu di sini untuk mencari nilai EV diperlukan rumus 0,2 dikali SDS dikali D. Pada tumpuan sama dengan min 24,564 dan pada lapangan 10,678. Lalu mencari EH. Mencari EH digunakan rumus faktor reduksi dikali gempa, yang dimana nilainya sama dengan min 161,12 dan untuk lapangan 0. Yang pertama, mencari perhitungan kombinasi beban ditampilkan pada tabel sebagai berikut. Kolom di atas BD menerima gaya aksial 4508, 5019,2, 4400,316, dan 2761,444. Lalu, kolom yang didesain BC mempunyai angka 4508, 5019,2, 4400,32, dan 2761,44. Dan yang terakhir, kolom di bawah CE 4508, 5179,2, 4500,32, dan 2761,44. Di sini mengecek perbandingan FPU terhadap AG F aksen C per 10 sesuai dengan SNI yang berlaku. Nilai AG F aksen C per 10 sama dengan 1238,028 kilonewton. Di sini nilai PO yang terbesar adalah 5019,2 kilonewton, lebih besar dari nilai AG F aksen C per 10. Yang kedua, cek persyaratan geometri kolom. Yang pertama, dimensi terpencil penampang harus lebih besar dari 300 mm. Dengan dimensi kolom 622 mm dikali 622 mm. Jadi, lebih besar dari 300 mm. Maka memenuhi. Lalu, yang kedua, rasio dimensi terkecil penampang terhadap dimensi tegak lurusnya. B per H sama dengan 1 lebih besar dari 0,4, yaitu memenuhi.
Yang ketiga, lalu mencari tulangan longitudinal kolom. Sebagai desain awal, digunakan penampang berukuran 622 mm dikali 622 mm dengan tulangan 12D28, maka nilai AG 386/884 mm dan nilai AS 7385,28. Rasio tulangan atau PG memiliki rumus AS per AG, yaitu hasilnya 1,91%. Untuk mendapatkan nilai di sini menggunakan SP kolom untuk memasukkan data-data tersebut dan mendapatkan hasil pada tabel. Lalu, cek syarat spasi bersih antar tulangan. S sama dengan B dikurangi 2 dikali DS min 2 dikali IS dan N dikali D per N-1. Nilai S sama dengan 136,667 mm lebih besar dari 40 mm, maka memenuhi. Lalu, cek persyaratan strong column weak beam. Berdasarkan SNI yang telah ditentukan, syarat SCWB antara lain sigma MN kolom harus lebih besar dari 1,2 dikali sigma MN balok. Untuk goyangan gempa ke kanan, momen nominal balok rekapitulasi tulangan terpasang dan momen nominal dari perhitungan sebelumnya. Oke. Lalu, momen nominal kolom. Untuk hubungan balok kolom sebelah atas kolom BC, maka cek SCWB. Nilai MNC1 sama dengan 1173,846 kN, MNC2 sama dengan 1173,846 kN, dan sigma dari MNC sama dengan 2347,692 kN. Untuk sigma MNB sama dengan 500,21 kN dan 1,2 dikali sigma MNB sama dengan 600,25 kN. Lalu dicek sigma MN kolom harus lebih besar dari 1,2 dikali sigma MNB, dan ini hasilnya, maka memenuhi. Untuk hubungan balok kolom sebelah bawah kolom BC, maka cek SCWB. MNC1 sama dengan 1173,846 kN, MNC2 sama dengan 1109,231 kN, sigma MNC sama dengan 2283,077 kN, sigma MNB sama dengan 500,21 kN. 1,2 dikali sigma MNB sama dengan 600,25 kN, maka sigma MN kolom harus lebih besar dari 1,2 sigma MNB, dan ini hasilnya. Nilai tersebut memenuhi. Lalu, mendesain tulangan senggang kolom berdasarkan SNI yang telah ditentukan. Yang pertama, menentukan daerah sendi plastis, IO. Persyaratan tulangan transversal harus dipasang sepanjang IO I0 dari muka HBK kedua. Ujung kolom panjang I0 harus tak boleh lebih kecil dari H. Ya, begini. Dipilih yang terkecil sehingga I0 sama dengan 622 mm. Lalu, menentukan spasi maksimum tulangan transversal.
S untuk tulang transversal pengekangan harus tidak lebih dari HX sama dengan spasi horizontal max untuk kaki-kaki sengkang tertutup atau sengkang ingkat pada semua muka kolom. Nilai HX sama dengan sepertiga kali HC. HC sama dengan H-2 CC. Di sini nilai HX sama dengan 180,667. SX sama dengan 100 ditambah 350 min HX per 3 sama dengan 156,44. Nilai SX tidak perlu lebih besar dari 150 mm dan lebih kecil dari 100 mm, sehingga S sama dengan 100 mm. Lalu, menentukan luasan tulangan transversal. H sama dengan luas inti penampang, yang berarti 542 dikali 542 sama dengan 293.764 mm kuadrat. Nilai AG sama dengan 622 dikali 622 sama dengan 386.894 mm. Rumus 1. A sama dengan 0,3 dikali S kali HC kali F aksen C per FY dikali AG per H min 1 sama dengan 390,843 mm kuadrat. Rumus 2. A sama dengan 0,09 dikali S dikali HC dikali F aksen C per FY sama dengan 369,896 mm kuadrat. Dipakai tulangan transversal 3 kaki D13. A sebagai AV sama dengan 397,995 mm kuadrat lebih besar dari 390,843 mm kuadrat, maka memenuhi. Cek tulangan geser kolom. Gaya geser rencana VE untuk menentukan kebutuhan tulangan geser kolom menurut pasal 21.6.5 harus ditentukan dari kuat momen max MPR dari setiap ujung komponen struktur yang berilmu di HPK YPS. Gaya geser tak perlu lebih besar dari gaya geser rencana ditentukan dari kuat HPK berdasarkan pada MPR balok melintang dan tidak boleh diambil kurang dari gaya geser faktor hasil analisa struktur. Nilai gaya geser desain harus lebih besar dari gaya geser faktor analisa struktur. Analisa MPR kolom dengan menggunakan SP kolom. Didapatkan MPR 1361 kN. Nilai VU sama dengan 711 kN. Lalu, menghitung gaya geser desain berdasarkan MPR balok di muka kolom. VU sama dengan 251,229 kN. Gaya geser kolom akibat gempa berdasarkan pasal 18.7.6.1. Setidaknya setengah kekuatan geser perlu maksimum sepanjang I0. VE gempa kurang dari setengah dari VE hasil analisa struktur, maka nilainya memenuhi. Lalu, gaya tekan aksial terfaktor VU termasuk gaya gempa kurang dari AG kali F aksen C per 20. AG kali F aksen C per 20 sama dengan 619,0144 kN, di mana PU tadi 5019,2 kN lebih besar dari 619,0144 kN, berarti memenuhi. Kontribusi VC atau kekuatan geser dari beton tetap diperhitungkan. Menghitung nilai kuat geser beton VC sama dengan VC sama dengan F akar F aksen C per 6 dikali BW dikali D. Hasilnya
327,23 kN. Vs perlu sama dengan VU per I min VC sama dengan 7.746 kN. Dipakai tulangan transversal 3 kaki D13, AV sama dengan 397,995 mm kuadrat, S pakai 100 mm, D sama dengan 568 mm, VS sama dengan AV dikali FY kali D per S sama dengan 937,183 kN, lebih besar dari nilai VU sama dengan 251,229 kN. Jadi, P dikali VC tambah VS sama dengan 948,31 kN, lebih besar dari VU sama dengan 251,229 kN. Maka nilai tersebut memenuhi. Sehingga AV atau as terpasang berdasarkan persyaratan pasal 18 di daerah I0 sudah cukup untuk menahan geser sehingga dipakai tulang transversal 3 kaki D13 dengan jarak S sama dengan 100 mm. Untuk bentang di luar IO, menghitung VC, Pi-nya sama dengan 0,75. VC sama dengan akar F aksen C per 6 dikali BW dikali D sama dengan 327,23 kN. VU analisa struktur 122 kN. VU per Pi sama dengan 162,667 kN. Karena VU per F lebih kecil daripada VC, maka sebenarnya tidak dibutuhkan tulangan sengkang untuk menahan geser, tapi hanya untuk pengekangan. Sisa panjang kolom tetap harus diberi tulangan transversal. Digunakan sengkang 3 kaki D13 yang S pakai 168 mm